Halo, selamat siang semuanya. Siang. Halo semuanya. Aku mau tanya nih, apa yang dimaksud bangun datar? Ada yang tahu nggak? Waduh, udah lupa Kak. Tuh udah pelajaran SD kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Bangun datar merupakan bangun dengan dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tebal atau tinggi. Bangun datar merupakan objek geometri dua dimensi yang tersusun dari titik, garis, dan sudut. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tersebut dengan tujuan untuk membantu kalian memahami konsep-konsep dasar geometri seperti keliling, luas, dan bentuk. Ini kita mau pakai, belajarnya mau pakai ini, GeoGebra. Itu adalah aplikasi matematika yang memudahkan, yang sangat beragam. Di sini ada banyak jenisnya. Yang pertama, mau buat, salah belum di-set. Saya yang pertama mau membuat ini, aduh, persegi. Mana Kak? Ini persegi. Persegi merupakan bangun datar dengan empat sisi sama panjang dan empat sudut siku-siku. Apakah benar sudutnya siku-siku? Kita buktikan. Oke, ternyata benar. Sudut siku-siku adalah memiliki sudut 90 derajat. Dan persegi memiliki rumus keliling. Keliling adalah empat kali sisi dan luas memiliki sisi kali sisi. Sisi itu yang mana sih? Ada yang tahu nggak? Sisi yang A ke B, B ke C, dan C ke D. Bener nggak Kak? Ya, tuh sisi adalah ini yang pinggir-pinggir ini namanya sisi. Nah, ini berarti kelilingnya berapa? Kan keliling 4 kali sisi kan. Sisinya adalah dengan ukuran 4 cm. Berarti kelilingnya 4 kali 4 sama dengan 16. Dan luasnya milik dengan rumus sisi kali sisi. Sisinya 4 kali 4 16 juga. Kita buktikan satu. Next. Selanjutnya adalah bangun datar. Persegi panjang.
Ada yang tahu definisi persegi panjang? Ya, Lupa lagi, Kak. nggak belajar apa ya lo? Persegi Itu kan panjang merupakan pelajaran DS. bangun datar dengan empat sudut siku-sikut. Tapi panjang sisi berlawanan. Nah, kemudian memiliki panjang dan lebar. Rumusnya adalah keliling. Kelilingnya yaitu dua kali panjang tak plus lebar dan luas. Nah, memiliki rumus panjang kali lebar. Nah, eh. Nah, coba ada yang bisa nggak tentuin luasnya, luas persegi panjang ini ya, pakai kali L. Ini kan benjingnya udah 6, lebarnya adalah 2. Ada yang bisa nggak? 12 itu, Kak. Bener nggak? Betul. Kita percepat aja karena durasi. Dan yang ketiga, kita ada bangun datar. Aduh, segitiga. Tidak tahu definisi bangun datar segitiga? Nggak tahu ya. Bangun datar Nggak tahu, Kak. segitiga merupakan bangun bentuk yang memiliki tiga sisi berupa garis lurus dengan tiga sudut. Bentuk segitiga beragam. Ada apa coba? Apa aja coba jenis-jenis segitiga? Segitiga sama sisi. Hmm. Terus Terus, udah, Kak. Itu aja. oke, good job. Segitiga, jenis segitiga ada segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, segitiga tumpul, lancip, dan segitiga sembarang. Dan yang kakak gambar ini merupakan segitiga sama sisi. Rumusnya kayak mana itu, Kak? Rumus segitiga adalah keliling, aduh, 3 kali sisi, dan untuk mencari luas, mempunyai rumus, setengah kali alas kali tinggi. Tinggi segitiga itu ada di mana? Coba. Ada di K. Oke, betul. Nah, ini tinggi segitiga. Kita lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu
Ada bentuk. Ini bentuk apa coba? Trapesium. Oke, pintar. Jadi, Alhamdulillah. trapesium memiliki definisi yaitu bangun datar dengan satu pasang sisi sejajar atau alas atas dan alas bawah. Sisi lainnya adalah sisi miring. Ini sisi atas dan sisi alas atas dan alas bawah. Dan sisi miringnya ada di ON dan PM. Jenis-jenis trapesium ada trapesium sama kaki dan trapesium sembarang. Ini adalah jenis trapesium sama kaki karena sisi miringnya sama. Rumus trapesium adalah jumlah semua sisi. Tahu A tambah B tambah C tambah D dan luasnya rumus setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Ini rumusnya keliling jumlah semua sisi atau AB tambah A plus B plus C plus D A plus C plus atau yang di sini M plus N plus O plus P itu untuk mencari keliling trapesium. Dan untuk mencari luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya adalah O dan M. Berarti di sini setengah kali O plus M kali tinggi. Dan di sini luasnya adalah 8. Coba kita buktikan setengah kali 3 tambah 5 adalah 8 kali tingginya 11. Coba kita belum belum masukin tinggi.
Hmm, Coba kita buktikan. Setengah kali jumlah sisi jajar berarti 8 kali tinggi. 8 kali 2 16. 16 bagi 2. 8, Kak. Betul. Dan ternyata jawabannya adalah benar. 8 luasnya. Next. Selanjutnya adalah jeng jeng jeng. Loh, lah, ini bangun datar apa? Yang tahu bangun Jajar datar kencang. apa? Jajar kencang bukan. Iya, betul. Betul sekali. Kok gini kan hidupnya? Definisi jajar genjang adalah jajar genjang merupakan bangun datar segi empat yang memiliki dua pasang rusuk sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Bedanya, kan ini kan jajar genjang bersama kan bentuknya sama persegi panjang. Apa sih bedanya? Bedanya apa sama persegi panjang? Jajar genjang dengan persegi panjang. Oh, Kak, miring Oh, bentuknya. oke. Bedanya adalah persegi panjang. Bedanya dari persegi panjang adalah sudutnya bukan siku-siku. Kan kalau persegi panjang sudutnya siku-siku 90 derajat. Kalau jajar genjang tidak. Mempunyai rumus keliling dua kali A tambah B luasnya alas kali tinggi. Kita buktikan luasnya. Hmm, adalah oke 8. Tahu nggak hasil dari 8 itu dari mana? Halo. Ini kan luas persegi genjangnya 8. Nah, hasil 8 itu hasil dari mana? Kok bisa ketemu 8? Tahu? Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Saya tahu Ini tidak. paling Dari mana? Asalnya kok bisa dapat 8?
Dari 2 kali A tambah B, Kak. Luas, ini luas. Atas alas kali tinggi. 4 kali 2. Oke, betul. Dan yang terakhir adalah set- eh, lingkaran. Definisi lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar dengan bangun datar dengan semua titik pada jarak sama dari titik pusat atau jari. Ada yang tahu jari-jarinya di sebelah mana? Di tengah, Kak. Ini dia jari-jari. Hmm, ini jari-jari. Kalau diameter, Kalau itu belum tahu, Kak. nah, ini diameter setengah lingkaran. Setengah dari lingkaran tersebut dinamakan diameter. Hmm. Dan unsur-unsur lingkaran nggak hanya itu saja. Unsur-unsur lingkaran ada jari-jari, ada diameter, ada busur, ada juring, ada tembereng, ada tali busur, dan ada apotema. Mau tahu enggak itu ada di mana? Tali busur ada di tali Di busur. mana, Kak? Busur ada di sini nih. Kita buat busur. Set. Hmm, hmm. Kita kasih warna biar enggak pulang. Ini makan busur. Terus yang ke berapa? Kelima ada juring. Juring itu yang ini W, Z, dan A. Ini dinamakan juring. Kita kasih warna biar warna-warni. Juring. Dan yang keenam ada tembereng. Mana sih tembereng itu? Tembereng ada di
Udah di sini. Hmm, Ini tembereng yang garis-garis warna biru. Oh, warna biru ya. Warna hijau ya. Nah, ini namanya tembereng. Dan yang ke berapa? Tujuh ya. Ada tali busur. Tali busur itu ada di sini. Nah, yang namanya tali busur dan yang terakhir ada apotema. Nah, itu tadi unsur-unsur dari lingkaran. Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Tadi yang merah tadi apa Kak namanya Kak? Namanya tembereng. Tembereng. Oh, juring, juring. Maaf, maaf. Ya Kak, cukup Kak. Juring. Emang kamu udah tahu juring itu apa? Juring adalah daerah di dalam Udah lingkaran Kak. yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Ini kan dua jari-jari nih. Set, ini jari-jari, Hmm. ini busurnya. Set, Ya. gitu. Let's- Kan bangun geometri itu ada bangun datar sama ada bangun ruang. Bangun ruang itu yang kayak gimana contohnya? Tahu nggak? Kayak kalau terus kubus kayak gitu. Betul sekali. Ini aku mau contohin satu aja. Kita mau bikin kubus. Ceceng, udah. Sisi kubus itu yang mana sisinya? Sisinya yang Sisi. samping Mana? itu Kak, yang batang. Oh, yang mana? Batang. Kan kubus memiliki 6 sisi persegi yang kongruen, 12 rusuk yang sepanjang, dan 8 titik sudut. Nah, sisi itu yang mana? Terus, rusuk itu yang mana? Dan titik sudut itu yang mana? Belum tahu Kak. Lupa. Aduh, sisi itu ini titik A, B, F, E. Nah, ini sisi. Terus ke B, C, G, F, C, D, H, G, H, H, E, D, A. Itu namanya sisi. Kalau rusuk, nih, titik A, B, titik A, E, F, B, C, B, C, F. Nah, pokoknya yang pinggir-pinggir ini ada rusuk. Oh iya Kak.
Kalau sudut udah tau lah ya. Udah. Kenapa kubus itu kan kalau persegi itu kan luas, rumusnya luas kan, mencarinya luas. Kenapa kalau kubus itu, kenapa kalau kubus itu rumusnya bukan kenapa rumusnya itu volume bukan luas. Karena kalau kubus tuh sisinya sama Kak, panjang, tinggi. Oke, karena kalau kubus itu mencarinya volume, volume itu isi dan i volume adalah untuk mengisi bangun tersebut sehingga menjadi kubus. Isinya makanya rumusnya volume ya. Eh, ya kayak air dimasukin di dalam wadah. Dalam kolam. Ya, betul. Yang cari volumenya. Kita kita mau bikin ini jaring-jaring kubus. Set. Nah, ini dia. Gimana nih cara ngontrolnya? Wah, set. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus. Ada yang mau ditanyain? Cukup sih Kak. Ya, volume kubusnya berapa? Set. Kok gini? Gimana sih geser-gesernya? Kelihatannya sudah pada penat. Kita games dulu ya. Ya Kak.
Kita ice breaking. Main coba ini. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ini. Loading, loading. Itu game apa sih, Kak? Nggak tahu aku juga baru pertama kali. Ini gimana? Loh, nggak bisa ya? Ini lama banget. Loh, ini tadi ngapa?